Sudah direkam. Nah, ini in progress. Bentar yuk. Kok jadikan host, oke. Atau jadi host sekalian ya. Ya, baik. Ibu-ibu semuanya, karena ini permintaan dari Akhina Muslim untuk dibuka. Kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga belajar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Amin. Pertama adalah kita mendapatkan keberkahan ya, utamanya hadis, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Ustadz Mukhlisin, yang saya hormati dan semoga diberkahi serta dirahmati oleh Allah semua dan seluruh ibu-ibu atau mbak-mbak yang telah rutin dan istiqomah menghadiri pengajian atau pesantren online ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah sempat libur untuk Idul Kurban atau Idul Adha, di mana pada hari ini kebetulan saya minjem kantornya Ustadz Mukhlisin, dan beliau yang menyiapkan segalanya. Nah, kebetulan memang ada acara di sini sehingga saya nyempatin minjem kantornya. Masya Allah, ini lengkap dengan AC-nya. Baik, ibu-ibu, kita akan mulai melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Najih. Ini yang benar Abi Najih ya. Abi Najih adalah panggilan atau dalam bahasa Arabnya kunyah. Nama aslinya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Tidak banyak cerita atau profil tentang Al-Irbad bin Sariyah, tapi saya sudah menuliskan beberapa poin. Di antaranya dikatakan bahwa Al-Irbad bin Sariyah ini termasuk Rabi Umayyad hulul Islam, orang keempat yang masuk Islam. Berarti Al-Irbad bin Sariyah atau yang biasa dipanggil dengan Abu Najih ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang awal dan mendahului di dalam memeluk agama Islam. Kita tahu di profil sebelumnya ada misalkan Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud itu sadis, orang keenam. Orang keenam yang masuk Islam. Berarti Al-Irbad ini mendahului Abdullah bin Mas'ud. Hanya memang tidak masyhur karena Al-Irbad ini salah satu sahabat yang terkenal humul. Humul itu menghindari popularitas.
menghindari popularitas dan lebih kepada menyibukkan diri dengan muhasabatun nafas gitu ya, dengan dirinya sendiri dan Allah gitu. Sehingga ada memang beberapa orang yang sudah seperti itu biasanya akan tidak terkenal konsekuensinya dan ya menghindari popularitas, menghindari keramaian. Nah, Al-Irbad bin Sariyah itu termasuk tokoh yang seperti itu. Sehingga dia dikatakan termasuk ahlus suffah. Di sini dikatakan. Ahlus suffah ya. Dan yang sempat disebut di dalam profil Al-Irbad adalah beliau sempat menyaksikan mukjizat taksirut ta'am. Taksirut ta'am. Kalau Abu Hurairah kita ketahui kemarin atau di pertemuan sebelumnya, beliau menyaksikan takdirul laban, mukjizat yang berupa memperbanyak minuman. Kalau yang al-irbad ini yang memperbanyak makanan. Di mana waktu itu katanya Nabi mirip ya ceritanya, cuma ini dalam bentuk makanan. Kalau yang Sayyidina Abi Hurairah dulu itu kan minuman, yaitu susu. Nah, yang Al-Irbad bin Sariyah ini makanan tersebut adalah kurma. Jadi waktu itu kurma yang dihaturkan oleh Rasulullah untuk ahlus suffah, untuk orang-orang atau para sahabat yang menginap di serambi masjid, itu kebetulan mereka belum berbuka gitu dan kelaparan. Tapi ketika dilihat kurma yang disiapkan oleh Rasulullah ini sangat sedikit. Namun dengan mukjizat, maka Rasulullah bisa mengenyangkan dan membuat kenyang para sahabat ahlus suffah yang beliau panggil. Itu Al-Irbad bin Sariyah. Sementara kemudian beliau itu wafat di Himis atau di Homs dalam bahasa Indonesianya. Di Suriah sekarang, Homs itu termasuk yang konflik ya di tahun-tahun sebelum ini gitu ya. Homs terus Aleppo itu kan kawasan-kawasan yang konflik di Suriah. Nah, Al-Irbad bin Sariyah itu dimakamkan di sana. Kemudian, oh ya, saya ingin menyinggung orang pertama siapa yang masuk Islam. Ini di sini biasanya pendapat yang objektif atau yang baik itu biasanya melakukan kategorisasi. Kategori perempuan yang masuk Islam pertama adalah istri Nabi, yaitu Siti Khadijah. Sementara kategori laki-laki yang masuk Islam pertama adalah Sayyidina Ali, sepupunya. Atau anak muda Sayyidina Ali, seperti itu ya. Jadi tidak perlu memperdebatkan siapa yang masuk Islam pertama, tapi kita tentukan kategorinya. Kalau memang perempuan, maka Siti Khadijah. Kalau laki-laki, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ada juga yang biasanya menyebutkan 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Itu di sana memasukkan berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar itu agak akhir masuk Islamnya. Baik, itu profil Al-Irbad bin Sariyah yang tidak banyak yang bisa disebutkan dari profil Al-Irbad ini ya. Nah, memang ada beberapa tokoh, ada beberapa sahabat yang menghindari popularitas.
Nah, Al-Irbad bin Sariyah ini ya banyak menangis gitu-gitu anunya dalam profilnya gitu ya. Qalah, beliau berkata wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menasihati kami mau'izatan dengan nasihat wajilat minhal qulub. Wajilat minhal qulub. Di mana hati menjadi takut dari mau'izah itu. Jadi ada beberapa mau'izah nasihat itu memang yang bikin merinding, bikin takut. Wajilat minhal qulub. Bikin takut pendengarnya. Yaitu nasihat yang berkaitan dengan adab, neraka, atau yang lainnya. Memang mencekam gitu ya. Ada nasihat yang seperti itu. Wa dzarafat minhal uyunuh, dan mengalir dari nasihat tersebut, sebab nasihat tersebut al-uyunuh, air mata. Jadi bikin nangis pendengarnya. Jadi Nabi juga pernah memberi nasihat semacam itu ya. Sebagaimana ada beberapa dai, beberapa penceramah yang bisa bikin nangis pendengarnya karena sangat menyentuh. Tapi biasanya sebuah nasihat yang bisa menyentuh itu didasarkan kepada nasihat yang memang keluar dari seorang alim atau seorang penceramah yang memang amil, mengamalkan ilmunya, melaksanakan ilmunya. Sehingga sebuah nasihat yang sudah atau muncul dari seorang dai yang seperti itu akan masuk dalam ucapan masyhur orang Arab, ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Suatu nasihat yang muncul dari hati akan masuk ke relung hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizuhul adhan, kata orang Arab. Sementara nasihat yang hanya muncul dari mulut biasanya la yujawizuhul adhan, tidak melewati batas telinga. Artinya ya didengar, tapi tidak kemudian menyentuh. Tidak membuat hati-hati takut dan tidak membuat air mata mengalir. Nah, nasihatnya Nabi itu nasihat yang pertama. Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluarnya dari hati, sesuatu yang keluarnya dari kejernihan hati, dari keikhlasan pengucapnya, maka biasanya akan menyentuh ke dalam hati juga. Makanya kalau kita perhatikan ada beberapa dai, beberapa penceramah yang ceramahnya sangat-sangat bagus, intonasinya, pemilihan katanya, kerapian ucapannya sangat-sangat bagus. Tapi ketika si pendengar sudah keluar dari majelis, kita coba iseng tanya, apa yang kamu dapatkan dari pengajian tadi? Dia malah blank. Malah bingung harus jawab apa. Nah, itu biasanya didasarkan kepada hal ini. Jadi masuknya kategori kedua nantinya. Walaupun dia public speaking-nya bagus gitu ya. Pinter mengolah kata, teknik komunikasinya number one gitu. Tapi tidak menyentuh, itu biasanya masuk kategori kedua yang tadi. Di mana kategori kedua itu ma kharaja minal lisan la yujawizhul adhan. Sesuatu yang hanya keluar dari lisan itu biasanya tidak lewat dari telinga, hanya lewat telinga. Asarnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak ada bekasnya. Nah, mau'izah Rasulullah
itu masuk yang pertama. Sehingga efeknya adalah wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Hati-hati tersentuh, hati-hati pendengarnya tersentuh, dan air mata menetes dari mata para pendengar. Tapi nasihat seperti ini di syarahnya, di komentarnya itu dikatakan Nabi jarang-jarang gitu ya. Kenapa? Karena Nabi itu ketika menasehati itu menjaga audien, menjaga pendengarnya, melihat situasi pendengarnya. Nah, manusia itu ada dan memiliki sifat bosan. Sehingga Nabi ibaratnya kalau sekarang ada jadwal, kira-kira begitu ya. Gak pas setiap hari Kanjeng Nabi itu nasihati, tidak seperti itu. Ada jadwalnya. Ada yang mengatakan hari Selasa dan Kamis. Itu diistinbat atau digali dari beberapa hadis, ada yang mengatakan begitu. Nasihat Rasulullah itu mempertimbangkan audien. Seperti itu. Sehingga kemudian ada riwayat lain mengatakan bahwa beberapa sahabat itu memang mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami ada di hadapanmu, itu biasanya kami akan khusyuk, tenang. Nah, ingat seluruh alam akhirat. Gitu ya. Tapi setelah kami pulang ke rumah, ketemu keluarga, itu lupa semua. Kata sahabat, ada yang seperti itu. Kata Nabi, jawabnya Nabi, kaita wa kaita. Iya, manusia ada waktunya. Gitu ya. Ada waktunya ingat, ada waktunya lupa. Kaita wa kaita. Kaita wa kaita itu begitu. Apa makna bahasa Indonesianya? Artinya, kita tidak mungkin memiliki perasaan terus-menerus seperti saat di majelis gitu ya. Tidak mungkin. Kalau bisa punya perasaan terus-menerus seperti saat di majelis ilmu atau di majelis zikir, maka bisa dipastikan manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain nanti. Hanya ingin ibadah terus. Tidur pun tidak bisa. Itu hikmahnya. Kenapa? Kaita wa kaita. Fakulna. Fakulna maka kami bertanya, kata Al-Irbad bin Sariyah. Ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in. Seakan-akan sepertinya nasihat engkau. Ini adalah nasihat muwaddi'. Muwaddi' itu nasihat terakhir. Nasihat orang yang sudah mau meninggalkan suatu tempat. Nasihat orang yang sudah mau meninggal dunia. Itu disebut mau'idhatun muwaddi'in. Mau'idhatun muwaddi'in itu artinya nasihat terakhir. Nasihat terakhir. Muwaddi' itu wadda'a yuwaddi'u. Itu maknanya titipan. Jadi nasihat orang yang menitipkan sesuatu. Itu kan waddi'. Atau lebih tepatnya nasihat orang yang sudah mau wafat. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat, kata Al-Irbad bin Sariyah. Kata-kata kulna ini menunjukkan bahwa yang bertanya itu tidak satu orang, tapi banyak. Ini mungkin pakai perwakilan. Bisa jadi yang mewakili Al-Irbad bin Sariyah. Kata-katanya memakai fa'ausina. Apa? Iya, fa'ausina. Nah, itu untuk orang banyak. Qala, Nabi menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jal. Jadi seluruh para anbiya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu seluruh wasiatnya adalah wasiat bittaqwa. Wasiat untuk takwa. Apa takwa? Takwa itu memiliki dua sayap. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Itu adalah takwa.
Jadi takwa itu harus memiliki dua sayap ini. Kalau salah satu saja itu belum takwa. Melaksanakan perintah tapi masih terus melanggar itu belum takwa. Tidak melanggar tapi tidak melaksanakan perintah juga belum mendapatkan label takwa. Jadi takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Seluruh para anbiya itu berwasiat dengan takwa. Usikum bitaqwallah. Wassam'i wat ta'atih. Wassam'i wat ta'atih, dan wasiat agar mendengarkan, wat ta'atih, dan taat terhadap pemerintah. Terhadap pemerintah atau terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan. Jadi seluruh tatanan sosial, seluruh kehidupan di dunia ini butuh untuk wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan menaati perintah. Baik itu yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah yang paling kecil yaitu desa, kepala desa. Atau wasam'i wa ta'ah di sini bisa dimaknai adalah perintah orang tua. Taat terhadap orang tua, taat terhadap guru, itu namanya wasam'i wa ta'ah. Nah, batasannya hanya satu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Batasannya hanya tidak ada ketaatan terkait bermaksiat pada Allah. Jadi kita boleh tidak taat, boleh melanggar perintah, boleh tidak mendengarkan perintah tatkala perintah tersebut adalah perintah bermaksiat. Selama perintahnya bukan bermaksiat kepada Allah, maka wasiat Rasulullah kita harus sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus kita taati. Lampu merah ya tidak diterobot. Nah, semuanya itu pasti menyimpan maslahat. Itu maksudnya as-sam'i wa ta'ah. Gitu ya. Dan di dalam wa in ta'ammarah. Di sini bahkan ada ungkapan lanjutan dari Nabi, wa in ta'ammarah. Meskipun yang memerintah alaikum atas kalian abdun, adalah seorang budak. Seorang budak yang kemudian menempati posisi penting di sebuah pemerintahan. Atau bahasa mudahnya kalau sekarang orang rendahan lah. Tapi dia kebetulan secara posisi berada di atas kita, maka kita harus wasam'i wa ta'ah. Harus mendengarkan dan harus mentaati. Dan ini kata para komentatornya, ini seperti Nabi mengungkap suatu hal yang akan terjadi di masa depan. Tanabbu'at istilahnya. Tanabbu'at itu kabar-kabar langit yang disampaikan oleh Rasulullah dan akan terjadi di masa mendatang. Itu namanya tanabbu'at. Nah, ungkapan Rasulullah meskipun yang memerintah adalah seorang hamba ini ternyata terjadi. Jadi di Mesir itu dulu pasca Ayyubiyah. Jadi dulu khilafah itu kan setelah para khalifah yang 4 itu kemudian berpindah ke Bani Umayyah. Sehingga khalifah itu disebut khilafah Umayyah. Itu dari Bani Umayyah. Dimulai dari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus keponakannya, anak-anaknya. Itu namanya Khalifah Khilafah Umayyah. Kemudian setelah Khilafah Umayyah,
itu nanti muncul khilafah Abbasiyah. Nah, di masa Abbasiyah ini kekuasaan Islam itu semakin meluas. Sehingga beberapa daerah itu secara administratif merdeka. Meskipun masih tetap mengaku berbaiat atau di bawah panji benderanya Abbasiyah. Nah, kebetulan di masa melemahnya Abbasiyah itu muncul Ayyubiyah. Gitu ya. Ayyubiyah itu yang kemudian melahirkan seorang hero, superhero-nya Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari dinasti Ayyubiyah. Nah, Ayyubiyah ini kan kekuasaannya meliputi Syam dan Mesir. Syam dan Mesir. Nah, di Mesir, mereka ini kemudian melatih beberapa budak. Gitu ya. Beberapa budak. Ya, budaknya itu dibeli dari Armenia, dibeli dari kawasan Turki dan daerah-daerah Transaksonia ya atau Kaukasus. Nah, kebetulan budak-budak ini memiliki ketangkasan perang. Secara fisik mereka kuat gitu ya. Kemudian strategi juga cerdas. Mereka kemudian dilatih gitu. Dilatih hingga mungkin pangkatnya sekarang jenderal bintang berapa kayak gitu. Sampai kemudian di masa melemahnya Ayyubiyah, nah kendali pemerintahan itu berada di bawah budak-budak ini. Di bawah budak-budak ini. Sehingga pemerintah resminya yaitu Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah, ini ya gak berdaya. Dipimpin oleh jenderal-jenderal perang dari kalangan budak ini ya. Nah, pada akhirnya budak ini betul-betul sanggup mengendalikan negara. Sanggup mengendalikan negara di mana permaisuri terakhir dari Ayyubiyah yaitu Syajaratud Dur itu tinggal perempuan sendiri. Karena perempuan itu kemudian beliau dinikahi oleh salah satu jenderal perangnya yaitu Kafur al-Ikhsidi. Nah, ini kemudian secara resmi para budak ini memimpin Mesir dan itu disebut masa-masa atau dinasti Mamalik. Mamalik itu jamak dari Mamluk. Mamluk jamaknya Mamalik. Nah, itu para budak. Di negara Mesir itu para budak. Nah, maka ucapan Nabi yang berisi wa in ta'ammar alaikum abdun, nah, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, ini seakan-akan Rasulullah membaca masa depan. Dan banyak sekali hadis yang masuk kategori seperti ini. Jadi sesuatu belum terjadi tapi Rasulullah sudah mengucapkan. Itu namanya tanabbu'at. Tanabbu'at itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ada mukjizat, ada tanabbu'at. Ada irhasat. Irhasat itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu sudah ada hal-hal ajaib terjadi, itu namanya irhasat. Seperti apinya kaum Majusi padam tatkala Rasulullah lahir misalkan. Itu namanya irhasat karena Nabi belum diangkat jadi Nabi tapi sudah ada kejadian yang yang luar biasa. Nah, tanabbu'at itu sebaliknya. Jadi dia terjadi setelah Rasulullah wafat. Nah, ungkapan atau hadis Al-Irbad bin Sariyah ini wa in ta'ammaru alaikum abdun dikomentari oleh
oleh beberapa komentatornya bahwa itu maksudnya adalah mamalik, gitu ya. Ya adalah dinasti Mamalik, Memluk kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya. Fa innahu may ya'ish minkum. Nah, di dalam sistem pemerintahan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, yang diyakini bahwa kepemimpinan seorang budak itu menjadi sah tatkala kejadiannya seperti di Mesir. Tidak boleh kemudian dicongkel atau dilengserkan karena meskipun dia berstatus budak gitu ya. Karena melengserkan itu butuh biaya dan butuh pengorbanan darah. Nah, di dalam Islam mengalirkan darah untuk merebut sebuah kekuasaan di mana si penguasa itu sedang kuat-kuatnya itu tidak dibenarkan. Bukan di dalam Islam, tapi di dalam sistem pemerintahan idealnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih atau sangat mempertimbangkan mengalirkan darah. Sehingga memang di dalam sistem pemerintahannya maka itu seringkali terlihat munafik gitu kan. Di dalam politik kita, di dalam politik Sunni gitu kan. Karena ya itu tadi tidak agresif. Yang dipertimbangkan selalu darah. Takut ada darah yang mengalir. Karena darah yang mengalir dari seorang mukmin itu tanpa hak dialirkan bukan dengan kebenaran, bukan dalam rangka kisos, itu sangat dimurkai Allah. Sehingga kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni itu cenderung ini menjadi standar utama gitu ya, bahwa darah kaum muslimin itu di atas segalanya. Nah, kita lanjut. Fa innahu may ya'ish minkum. Sesungguhnya orang yang hidup minkum di antara kalian fasayara ikhtilafan katsira. Akan melihat perbedaan yang sangat-sangat banyak. Ini nanti di akhir zaman, ya sekarang maksudnya, itu kalian akan melihat hal-hal yang aneh-aneh dan perbedaan yang sangat-sangat beragam. Sangat jauh, baina sama wa sumur, antara langit dan sumur. Maka ketika menyaksikan itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh terhadap ajaranku, katanya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan ajaran para khalifah yang rasyidah, yang bijak, al-mahdiyyinah, yang memberi petunjuk. Jadi di sini ada kelanjutan gitu ya. Nabi tidak mencukupkan ajaranku saja, tidak. Tapi beliau melanjutkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran para khalifah yang bijaksana. Saya sering mengulang khalifah rasyidah atau khulafa'ur rasyidin, khalifah yang dianggap bijaksana, menurut para ulama itu ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang menambahkan Al-Hasan. Al-Hasan putra Ali itu pernah menjadi khalifah selama 3 bulan. Dan itu melengkapi khulafa ar-rasyidin. Nah, apapun peninggalan mereka, ajaran mereka, warisan mereka itu ketika fitnah sudah sangat banyak, maka
itu harus dipegang teguh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, ajaran para khalifah yang rasyidah, khalifah yang bijaksana itu sangat banyak. Di antaranya di masa Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar memiliki warisan berupa kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dituliskan yang sebelumnya tidak ada perintah dari Rasulullah. Maka itu masuk sunnah, bukan bid'ah. Kemudian di masa Sayyidina Umar ini bikin kalender gitu ya. Awalnya kan kalendernya bukan kalender Hijriyah gitu ya. Kalendernya mungkin ikut Masehi atau kalender Arab. Kemudian Sayyidina Umar bikin kalender yang disebut dengan kalender Hijriyah, di mana perbedaannya memakai Qamariyah, memakai hitungan bulan, bukan berstandar pada matahari. Kalau Masehi itu kan Syamsiyah, matahari yang dijadikan standar. Kemudian Sayyidina Umar itu juga membuat aturan menggaji tentara. Dan ada sip-sipan antara tentara ya. Kalau sudah 4 bulan mereka ditarik pulang kemudian diganti yang lain seperti itu. Itu adalah sunnahnya Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Utsman itu juga banyak sunnahnya. Di antaranya dia menyatukan satu model tulisan Al-Quran yang kemudian sekarang kita sebut dengan Rosem Utsmani. Bentuk tulisan ala zamannya Sayyidina Utsman dulu. Sayyidina Ali juga membuat banyak sekali kebijakan yang kemudian itu masuk kategori sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi selama itu dilakukan oleh al-khulafa'ur rasyidin, maka itu adalah disuruh oleh Nabi agar dipegang teguh. Bahkan di sini dikuatkan lagi, addu 'alaiha bin nawajid. Addu itu disuruh gigit. Addu, gigitlah. 'Alaiha atas sunnahku dan sunnah atas ajaranku dan ajaran para khalifah bin nawajid dengan gigi geraham. Nah, ini suatu kiasan atau suatu tamthil ya, agar kita benar-benar berpegang teguh, konsisten terhadap ajaran-ajaran Nabi, terhadap ajaran para khalifah ar-rasyidah. Amtu 'alaiha bin nawajid. Itu kalau orang Arab disuruh ingin mengatakan pegang dengan kuat, itu biasanya tamsilnya pakai kalimat ini. Disuruh gigit dengan gigi geraham. Itu kan sebuah ekspresi betapa kuatnya, betapa ngototnya, dan betapa teguhnya, betapa mantapnya seseorang tatkala berpegang dengan hal itu. Wa iyyakum, dan jauhkan kalian wa muhdatsatil umuri, dari perkara-perkara baru. Jauhkan kalian dari perkara-perkara baru. Artinya tetap berpegangan dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidah. Khulafa'ur rasyidin. Ajaran Rasulullah, ajaran dan para khalifah. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap perkara yang baru itu sesat. Setiap perkara yang baru itu sesat. Nah,
maksud dari perkara baru itu perkara baru yang sesat, yang masuk kategori bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Karena ada bid'ah dan banyak sekali bid'ah yang masuk terpuji. Gitu. Jadi bid'ah itu seperti pembagian dari Imam Syafi'i itu dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, atau ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Kenapa harus dibagi seperti ini? Ya karena kalau tidak dibagi nanti seluruh perkara baru itu akan dilabeli bid'ah. Seluruh perkara baru nanti akan dilabeli bid'ah. Sehingga pertanyaan yang sering muncul dari kelompok yang suka membid'ahkan itu biasanya adalah ada gak di zaman Nabi? Kalau tidak ada langsung bid'ah. Seperti itu. Inna kulla bid'atin dhalalah. Padahal tidak seluruh bid'ah itu dhalalah. Ada bid'ah yang hasanah. Tidak seluruhnya tersesat. Ada bid'ah yang dibenarkan. Saya sering contohkan misalkan seperti adanya madrasah. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah membangun madrasah. Itu ya. Adanya menara misalkan di masjid itu bid'ah. Adanya tempat imam, ada tempat khusus buat imam ketika sholat itu bid'ah. Adanya apa lagi? Banyak sekali hal-hal yang baru tapi tidak kemudian terkena label bid'ah. Penulisan ilmu-ilmu itu juga bid'ah. Itu ilmu tidak ditulis. Apalagi kemudian ilmu-ilmu tersebut menjadi atau memiliki banyak nama. Gitu. Ada ilmu tajwid, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof. Itu seluruhnya bid'ah. Penamaan-penamaan tersebut. Maka inna kulla bid'atin dhalalah itu tidak mutlak. Al-Imam Nawawi. Jadi yang nyarain atau yang nulis kitab ini itu punya syarah Muslim, syarahnya Imam Muslim, itu syarahnya Imam Nawawi. Di sana dikatakan wa ma min amin illa wa yukhassas. Tidaklah ada teks yang mengindikasikan umum, tapi biasanya pasti ditaksis. Ditaksis dikecualikan. Kayak Ustadz Muhlisin misalkan bilang, seluruh santri diharap segera menuju ke masjid. Maka tidak seluruhnya. Ada santri-santri yang punya kewajiban lain. Umpamanya dia punya kewajiban menjaga gerbang gitu ya. Kalau tidak maka akan terjadi pencurian. Nah itu ini maksudnya. Ma min amin illa khassas. Tidaklah sesuatu yang umum kecuali pasti ada pengecualian. Itu yang bisa digali dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini memiliki kitab namanya Sunan Abu Dawud. Sunan itu jamak dari sunnah. Ajaran-ajaran atau hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu imam yang pertama kali mengumpulkan hadis sesuai dengan bab-bab fikih. Jadi bab toharah, bab bersuci, bab sholat, seperti itu yang dibahas. Dan hingga bab nikah, bab selanjutnya. Nah itu imam pertama yang menulis dengan gaya seperti itu adalah Imam Abu Dawud. Sunannya, Sunan Abu Daud itu termasuk kitab
kitab hadis yang masuk kutubus sittah, 6 kitab hadis yang dipelajari dan menjadi favorit di kalangan pelajar-pelajar Islam. Wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi ini juga memiliki kitab sunan, gitu, kitab sunan. Waqalah, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Yang membedakan hanya satu. Yang membedakan hanya satu. Di mana perawinya atau salah satu perawinya itu tidak tamamud dhabt, tidak kuat hafalannya. Itu yang membuat sebuah hadis kemudian menjadi hadis hasan. Kalau hadis sahih itu tamamud dhabt. Yang disebut tamamud dhabt itu bihaitsu yastahdiru mata sya'ah. Dia sanggup menghadirkan hafalannya kapan saja. Itu namanya tamamud dhabt. Nah, perawi hadis hasan itu ada yang tidak tamamud dhabt. Ada yang kekuatan hafalannya itu tidak sesempurna di sahih, gitu ya. Yang disebut sempurna itu seperti apa? Mungkin kalau sekarang sulit digambarkan ya. Karena kita lihat Imam Bukhari misalkan sebagai pembawa hadis sahih itu pernah dites 50 hadis dan seluruh perawinya diacak gitu ya, 50 itu diacak kemudian disuruh betulkan ke Imam Bukhari, itu bisa dibetulkan, dibenarkan hanya dalam hitungan menit gitu. Nah, itu tamamud dhabt namanya. Imam Syafi'i itu kalau membaca sebuah buku, halaman selanjutnya itu harus ditutup dengan tangannya. Karena kalau sampai kelihatan oleh mata beliau, itu langsung hafal. Nah, supaya hafalannya tidak kacau, tidak ngintip ke sebelah, maka oleh Imam Syafi'i itu ditutup. Itu tamamud dhabt. Pernah Imam Syafi'i hadir di majelis gurunya, yaitu Imam Malik. Itu tidak punya pulpen, tidak punya buku. Nah, beliau memang fakir ya. Kemudian oleh Imam Malik dilihat itu anak sambil nulis di telapak tangannya. Pakai jarinya nulis. Setelah majelis bubar selesai, anak ini dipanggil Imam Syafi'i kecil. Kamu ngapain gini-gini tadi? Nulis-nulis. Kata Imam Syafi'i, saya mencatat seluruh keterangan guru. Memang betul kamu mencatat keterangan saya. Iya. Coba diulang keterangan saya. Itu oleh Imam Syafi'i diulang dari awal sampai akhir hingga selesai. Nah, itu namanya tamamud dhabt. Itu namanya tamamud dhabt. Makanya untuk menggambarkan tamamud dhabt, perawi yang meriwayatkan hadis-hadis sahih untuk masa sekarang ya sangat sulit. Sulit. Sehingga seandainya hadis ini tidak dibukukan, bisa jadi mungkin hadis sahih itu hilang. Untungnya dibukukan. Kenapa saya bisa bilang hilang? Karena oke, misalkan nyampe ke Imam Bukhari sahih, Mas. Nanti di muridnya lagi, akhirnya ada yang tidak tamamud dhabt atau bahkan hafalannya kacau balau, itu seperti saya. Maka ini hadis yang statusnya sampai Imam Bukhari sahih, gara-gara ada perawi di bawahnya yang begitu, akhirnya statusnya turun dari hasan menjadi dhaif, dari dhaif menjadi maudhu. Itu. Baik, kita cukupkan dan kita intinya bahwa Nabi itu pernah memberikan wasiat tertentu, terutama di
di Hajjatul Wada. Yang paling masyhur itu di Hajjatul Wada. Haji terakhir Nabi. Haji pertama dan haji terakhir Nabi. Itu Nabi pernah ceramah selama sehari semalam. 24 jam non-stop. Dan itu disebut wasiat di Hajjatul Wada. Itu tidak seluruh sahabat mengingatnya. Ada yang mengingat sepotong, ada yang mengingat 2 potong, ada seperti itu. Nah, hadis Al-Irbad ini termasuk di Hajjatul Wada. Pada intinya yang diingat oleh Al-Irbad, isi wasiatnya adalah wasiat bertakwa, kemudian taat terhadap pemerintah, dan yang ketiga adalah siapapun yang hidup setelah saya, kata Nabi, akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Maka kuncinya adalah kalian terus mengikuti ajaranku dan ajaran para khalifahku. Kemudian menjauhi bid'ah-bid'ah yang dhalalah. Itu yang bisa kita syarahi. Kemudian dilanjutkan dengan ngobrol santai dan diskusi. Mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak, ada Pak siapa tadi? Pak Didi. Bu Didi, maaf. Silakan, Bu. Mohon maaf, saya sambil-sambil ya, soalnya ini ada lagi di luar. Ini Ustaz cuma ingin menyinggung sedikit tadi masalah nasihat ya, kalau dari hati sampai ke hati gitu. Kalau dari hati akan sampai ke hati. Kalau kita sebagai pendengar bagaimana Ustaz? Kita sebagai pendengar misalnya nggak masuk ke hati kita, lantas kita punya kesimpulan, oh berarti yang menyampaikan ini nggak beres nih hatinya. Apakah hal itu dibenarkan kira-kira? Ya. Baik. Jadi kadang yang dimaksud dengan itu dari hati akan menyentuh ke hati, itu biasanya tidak bergantung kepada pendengarnya. Kadang yang tidak dipahami hari ini, itu bisa jadi dipahami minggu depan, bulan depan, atau setahun kemudian, atau setelah agak tua. Tapi ini saya temukan di syarah, di komentar hadis ini dikatakan itu kalau pendengarnya niam, kalau pendengarnya sedang tidur. Nah, masalahnya kata pensyarah di sini ya, di zaman kita ini penceramahnya tidur dan pendengarnya mauta, mati hatinya. Jadi ya seperti itu. Jadi di zaman Rasulullah itu kan hanya tertidur hatinya. Tapi di zaman sekarang ini banyak hati-hati yang sudah mati. Hati yang mati itu kan hati yang jauh dari Allah. Itu hati yang mati. Jadi ruhaninya sudah sangat kurus gitu. Jarang taat kepada Allah gitu. Meninggalkan sholat, meninggalkan yang wajibnya. Itu gimana mau nyentuh hati yang seperti itu? Itu sama seperti menaruh benih di tanah yang gersang kerontang atau naruh benih di atas batu. Apa itu di Al-Qur'an itu Ustaz nulisin? Hati yang beku ya, yang keras itu hati yang kosin itu. Kolbun kosin, hati yang keras. Jadi memang betul yang keluar dari hati akan menyentuh hati, yang keluar hanya melalui lisan itu tidak melewati telinga atau hanya melewati telinga saja, itu betul.
Tapi audien atau pendengar itu juga berpengaruh. Jika kita mengaitkannya dengan penjelasan dari komentator hadis ini. Monggo. Mungkin Ustaz Muhlisin mau menambahkan. Ya, mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya di luar sambil ya. Mohon maaf, lagi ada agenda. Oh ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ibu Ana, Ibu Rianti, Ibu Seki dan yang lain ya. Silakan kalau ada yang diskusikan. Tadi juga mohon maaf ada pembahasan bid'ah ya, barangkali pengen diperdalam gitu. Jadi silakan. Oh ya, ini saya buka Quran yang berkaitan dengan hati yang keras itu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Jadi memang ada hati itu yang lebih keras bahkan dari batu. Tidak mempan nasihat. Kalau batu katanya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu masih ada yang mengalirkan mata air. Tapi ada batu manusia atau hati manusia yang sekeras batu atau asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Nah, itu termasuk yang audien yang gak akan mempan mungkin. Walaupun itu penceramahnya atau penasihatnya minal qalbi ilal qalbi. Masuk kategori pertama. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Ibu. Nah. Silakan, ada ibu-ibu lain yang ingin bertanya. Mohon maaf saya mau menemani Pak Ustadz karena Ustadz Muhlisin sedang di luar. Khawatir Pak Ustadz sendirian. Silakan ibu-ibu biar ada yang bertanya mengenai mungkin seperti yang tadi Pak Ustadz Muhlisin bilang mengenai bid'ah. Karena mungkin banyak yang kita yang sering berhadapan atau dilema dengan bid'ah itu. Silakan. Iya ya. Tuh. Ya silakan. Sorry Ustadz, sorry Mbak Rianti. Iya ya Ustadz, bid'ah itu benar-benar ini ya, bikin kayak ngadu domba gitu loh Ustadz. Ya, Antara kadang-kadang bikin kayak kemarin tuh saya dapat dari YouTube juga nih Ustadz. Siapa sangka wanita mantan pelacur ini melahirkan 7 nabi. Itu apa benar Ustadz ada kisah seperti itu? Setahu saya nabi itu story-nya, turunannya semua itu pasti baik-baik ya. Yang kita ketahui 25 nabi. Mungkin apakah ada nabi kan yang kita tidak ketahui namanya nabi itu kan ada ribuan ya. Apa benar memang ada kisah seperti itu juga Ustadz? Ya, betul Ibu Santi ya. Ibu Santi. Jadi yang harus diyakini oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para nabi, para anbiya itu terlahir dari rahim yang suci dan berasal dari sulbi yang suci. Artinya suci di sini ditafsirkan dua oleh ulama. Suci dalam pengertian tidak pernah nyembah berhala dan suci dalam pengertian tidak pernah berzina. Memang tafsirannya begitu. Jadi min aslabin tahirah ila arhamis syarifatit tahirah, gitu ya. Berasal dari sulbi yang suci
kemudian dititipkan di dalam rahim yang suci. Nah, suci itu tafsirannya ada dua tadi, yaitu suci dari nyembah selain Allah dan suci dari perzinahan. Nah, kadang ada beberapa penceramah atau YouTuber yang ingin mendramatisir sesuatu, tapi dia tidak merasa bahwa itu menciderai derajat kenabian. Bahwa itu menciderai derajat kenabian. Jadi, ada beberapa cerita yang terkadang memang dramatis dan indah gitu ya. Atau memiliki pesan moral yang kuat gitu. Tapi sebenarnya menciderai kenabian. Seperti misalkan dikatakan bahwa Nabi Ayub itu sangat-sangat penyabar. Bahkan kesabarannya itu harus kita teladani. Sehingga dalam kesabaran Nabi Ayub itu karena penyakitnya membusuk gitu kan sampai bau, penyakit kulitnya, sampai Nabi Ayub ini dibuang oleh keluarganya. Nah, ini kisah kan dramatis dan bisa memotivasi kita sebagai umat itu kemudian sanggup atau berusaha sesabar Nabi Ayub. Tapi di sini si pencerita tidak merasa bahwa dia sudah menciderai derajat kenabian. Nah, seluruh a'rad basyariyah atau aspek kemanusiaan para nabi itu ada batasnya. Batasnya adalah jangan sampai menciderai derajat kenabian. Cerita-cerita yang didramatisir itu banyak kemudian menciderai kenabian. Nabi Ayub sakit itu betul, kita terima kisah itu. Tapi Nabi Ayub kemudian sampai membusuk, baunya menyengat, hingga kemudian diusir oleh keluarganya sendiri, itu tidak boleh kita terima. Seperti itu. Nabi Sulaiman istrinya memang misalkan 99 atau ada yang mengatakan 999. Itu kita terima. Tapi kemudian ada kisah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman naksir dengan istri panglimanya, kemudian panglima tersebut dikirim ke medan perang agar cepat mati, nanti istrinya mau dinikahi. Nah, ini sudah menciderai kenabian. Jadi ada batas. Ada batas seperti itu. Nah, terkait kisah yang tadi ya, kemudian ada drama dari beberapa penceramah, YouTuber, bahwa iya Ustadz itu, coba deh Ustadz, tulisannya bener-bener jelas sampai semuanya tuh panjang banget, apa bukan hanya satu orang Ustadz, sampai puluhan Ustadz. Tulisannya wanita pelacur lahirkan 7 nabi di Bani Israel. Iya. Ya, Itu seperti itu. bener-bener sampai puluhan loh Ustadz, itu kisahnya itu. Iya. Apalagi seperti itu ya. Jadi dia ingin, kan niatnya baik Ibu. Niatnya agar perempuan pendosa itu jangan kecil hati. Jangan kecil hati dalam mengharap rahmat Allah gitu ya. Ini loh, coba lihat ada seorang perempuan pelacur, dia malah melahirkan banyak para nabi. Nah, riwayat ini biasa disebut dengan riwayat Israiliyat. Jadi riwayat dari Bani Israel itu cenderung melampaui batas-batas kesucian para nabi, termasuk di kisah ini. Gitu. Maka ada pesan sebenarnya dari Nabi langsung. Idza ja'akum ahlul kitab fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Ini dauhnya Rasul langsung. Kalau ada ahlul kitab itu berarti Kristen atau Yahudi,
datang kepada kalian membawa kabar tertentu, maka fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kamu percayai, tapi juga jangan kamu bilang itu bohong, gitu ya. Berarti disuruh sharing dulu, disuruh saring dulu oleh Rasulullah. Ya tadi, apa ya, prinsip paling tepat seperti menghadapi kisah Nabi Ayub itu. Kita percaya Nabi Ayub sakit betul dan bersabar atas penyakitnya betul. Tapi kalau kemudian penyakitnya sampai seperti itu, didramatisir sedemikian rupa, itu kita tolak yang seperti itu. Ada perempuan melahirkan 7 nabi, kita terima. Tapi perempuan itu adalah perempuan yang, maaf, pelacur, kita tolak. Karena itu membentur ayat-ayat, membentur hadis-hadis yang lain. Kayak gitu. Kalau ayatnya saya sering ulang, wa taqallubuka fis sajidin, itu ayatnya. Dan kamu Muhammad berpindah-pindah di dalam rahim, di dalam sulbi orang-orang yang sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa seluruh ayah, kakek moyang atau ibu sampai nenek moyang Rasulullah itu seluruhnya sajidin. Orang-orang yang suci, tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah terlibat dalam perilaku zina. Dan itu diakui oleh seluruh pakar ahli nasab, gitu ya. Diakui bahwa setelah dicek, di cross check, diteliti sedemikian rupa, itu memang ternyata para kakek moyang atau nenek moyang Rasulullah ini adalah orang-orang mulia. Tuh. Oh ini Oke. aneh ya Bu, yang di YouTube ya. Iya Pak Ustadz yang di-sharing oleh Ibu Santi. Iya Ustadz banyak banget itu sampai saya ya Allah apa ini benar beritanya? Iya iya. Mungkin yang tadi seperti yang Pak Ustadz bilang ya kalau kita harus ini ya bisa memilah-milah mungkin ya. Bukan memilah, Iya. jadi mungkin kita bisa mengambil hikmahnya, tapi bila dirasa itu sangat terlalu lebay, mungkin sebaiknya dimasukkan hati ya, tidak Iya. terlalu. Terima kasih Santi sudah men-sharing, jadi kita tahu ya mengenai itu. Terima kasih Ron. Ada lagi? Jadi Nabi makan, minum, menikah itu harus kita terima. Tapi kemudian ada kisah-kisah yang melampaui atau mencederai derajat kenabian, kita tolak. Tapi yang bikin sedih itu YouTubernya itu ininya Islamnya apa namanya sih Ustadz? Ini deh apa sih? Kayak Jijarah Ilmu, Hidayah Ilahi, kayak begitu-gitu loh Ustadz. Jadi itu Islam Agamaku, Al-Fatan, kayaknya tuh ini benar-benar Islami banget gitu loh. Tapi kok menceritakannya yang seperti ini gitu. Kayaknya benar-benar mencoreng banget kayaknya, ya Allah. Pengen dicubit gitu Ustadz. Ya mungkin mereka pakai jadi dari namanya itu kan membuat kita percaya ya Santi ya, jadi ya kayaknya meyakinkan gitu namanya, tapi isinya kalau bikin seperti yang tadi Santi bilang ya, nyubit kayak. Silakan mungkin ada yang mau tanyakan lagi tadi kayaknya Mbak Rianti silakan. Udah terwakilkan tidak apa-apa. Cuman kayaknya image-nya kalau nama bid'ah itu yang waru-waru ya, yang jelek-jelek gitu. Jadi gimana ya, biar harus belajar kali ya bahwa bid'ah itu tadi yang Ustaz bilang ada yang bagus-bagus orang atau yang bid'ah tuh yang jelek-jelek aja gitu. Jadi image-nya jelek, padahal kan enggak semua bid'ah jelek ya Tat ya. Itu aja sih.
sama tadi itu ya, syirik dengan siapa tadi siapa yang baca buku sebelahnya di itu, ya Allah bisa begitu ya, langsung apal. Mau dong kayak gitu. Imam Syafi'i. Imam Imam Syafi'i itu. Syafi'i. Ya Allah bisa begitu ditutup ya biar cepat apal ya Allah. Iya. Masya Allah. Itu gimana caranya ya? Pakai obat Itu apa ya itu kali ya baca Allah? ya. Sampai Allah ditutup. dikasih. Takut apal ya Allah, Takut kita malah hafal. tutup lagi. Allah Akbar. Oh, itu punya ini ya apa? Oh, Imam Syafi'i makanannya apa Ustadz tuh kan? Mungkin saya sampai ya Allah, kok sebegitu ya? Jadi diberikan kelebihan apa foto namanya itu apa ya Pak Ustadz? Nah, itu Yang apa itu? Dalam bahasa Lupa. ilmiah sekarang. foto apa gitu. Jadi dia tuh Visual. begitu lihat, ya begitu lihat tuh bisa langsung hafal gitu, Masya Allah. Tapi ini kan Masya Allah itu satu halaman gitu ya kan, orang kan ada yang foto itu tuh biasanya dia ngelihat kayak nomor telepon gitu, dia sekali lihat tuh udah bisa hafal gitu. Tapi kalau satu halaman kan aduh juara juga itu, Masya Allah. Ya terima kasih Bu Rianti dan Ibu Santi. Mungkin karena sekarang udah hampir jam 10 ya di sini, mungkin ibu-ibu juga sudah ada yang mulai harus menidurkan adik bayi atau anaknya. Oh iya. Bila ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup. Sebelumnya jazakumullah khairan buat ibu-ibu yang sudah hadir dan ibu-ibu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan niat kita hanya karena Allah dan datang kita ke majelis ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari datang ke majelismu ini. Silahkan Pak Ustadz mungkin untuk ditutup. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Ibu Aldila, Alda, Bapak Angga, Ibu Ani, Ibu Ane, dan Bu Rianti, Mbak Fatimah. Oh, mungkin ini ya yang disebut Tan Muhrisin, iPhone Rika, Ibu Rika, dan yang lainnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga kita bisa dapat keberkahan dan dapatkan siraman rahmat sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, ala hadiniyah bikunatin solehah wa ala manasirahul soleh bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana subhanaka la nuhsi thanan alaika kama Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal nabiya jannat wa nabiya sayyid tarfuna biha da'an darajat baluna bi afdal ghayat min jamil khairat. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ولا تجعل الشيطان علينا فنتوب ربنا ربنا والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Maaf batin semuanya. Terima kasih banyak. Sampai minggu depan insya Allah. Insya Allah. Kami di Bogor. Allah, jazakumullah.